Halo, perkenalkan nama saya Betaria Rosimonika dengan NIM 21105030. Saya mahasiswi Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya akan menjelaskan 7 cabang ilmu sosial pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ilmu pengetahuan atau IPS. IPS merupakan suatu mata pelajaran yang terintegrasi dari beberapa mata pelajaran yang mempelajari tentang kehidupan manusia dan lingkungan dengan tujuan untuk mengembangkan kehidupan manusia agar dapat hidup dengan lebih baik lagi. 7 cabang ilmu sosial. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang struktur masyarakat. Di dalam struktur masyarakat, terdapat beberapa hal yang akan kita pelajari tentang hubungan antar manusia, kehidupan dengan masyarakat, ataupun dengan kelompok. Yang kedua, antropologi. Antropologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang manusia zaman dulu hingga sekarang, termasuk juga mempelajari tentang keberagaman kebudayaan yang muncul dan yang dijalankan oleh manusia. Antropologi secara singkat dapat pula diartikan sebagai sejarah evolusi perilaku manusia dalam menyikapi dan bagaimana manusia beradaptasi dan berkomunikasi dengan lingkungan. Yang ketiga, psikologi. Psikologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku, sikap, dan hubungan antar manusia, di mana manusia diciptakan lebih tinggi dan unik dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Fokus ilmu psikologi tidak seperti halnya cabang ilmu yang sudah disebutkan tadi. Jadi, ilmu psikologi lebih menekankan pada kepribadian dan latar belakang, kenapa seseorang melakukan sikap seperti ini atau seperti itu. Psikologi juga mempelajari terkait dengan hubungan tingkah laku dan fase perkembangan pribadi manusia. Psikologi juga akan mempelajari tentang jiwa manusia yang sakit, khususnya sakit secara jiwa. Yang keempat, ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu yang mempelajari dunia perpolitikan, baik dalam perspektif nasional maupun internasional. Ilmu politik akan menjangkau tentang apa itu yang namanya demokrasi, apa itu yang namanya parlemen, politisi, pemerintahan, dan pemilihan umum. Politik dapat pula diartikan sebagai kesepakatan antar manusia sehingga menciptakan kebersamaan, kemasyarakatan, serta membangun interaksi sekaligus membangun sebuah kelompok, suku, negara, atau kota. Yang kelima, sejarah. Sejarah adalah cabang ilmu yang mempelajari aspek historis kehidupan manusia yang meliputi peristiwa kemanusiaan sesuai dengan kurun waktunya dan sesuai dengan urutan kejadian. Dengan kata lain, sejarah mempelajari tentang peristiwa penting di masa lalu. Yang keenam, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku dan aktivitas manusia dengan cara memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Di sini juga akan mengulas seputar produksi barang dan jasa, pertumbuhan perekonomian, bagaimana memanfaatkan sumber daya, dan bagaimana memenuhi kesejahteraan, serta bagaimana memasarkan produk agar terserap dengan baik. Yang ketujuh, ilmu geografi. Ilmu geografi adalah cabang ilmu yang mempelajari aktivitas manusia sekaligus mempelajari interaksi alam semesta, termasuk akan mempelajari tentang pola ruang tertentu. Secara keseluruhan, geografi adalah ilmu yang juga akan mempelajari tentang fenomena tertentu, di mana fenomena yang terjadi ini mampu menciptakan pola pikir, wawasan konseptual, dan juga mempelajari tentang tata keruangan, seperti bagaimana cara mengelola lingkungan hidup, bagaimana cara merencanakan dan mengembangkan wilayah, termasuk juga transportasi, pemasaran, perbankan, dan manajemen. Nah, itulah 7 cabang ilmu sosial.
Sekarang saya akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pembelajaran ilmu pengetahuan atau IPS di sekolah bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau sosial, serta mampu mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat, sehingga ia sadar akan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.